Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sosiologi komunikasi ya. Nah, kemarin kita sudah sampai pada bentuk sosial dinamik dan sosial statik ya. Apa kemarin sosial statik apa artinya? Sosial statik itu adalah struktur-struktur sosial, kemudian nilai-nilai, juga norma-norma ya. Nah itu kali ini kita akan masuk pada bagian sosial dinamik ya. Yang dimaksud komte adalah di mana individu, kelompok, dan masyarakat itu bertemu, kemudian berinteraksi, dan juga berkomunikasi, ya, sehingga melahirkan sebuah sistem sosial dan peranata sosial, juga aspek kebudayaannya. Nah, dalam proses ini banyak hal yang terjadi ya. Ini tadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan individu dengan masyarakat yang lebih luas. Mereka bertemu dan berinteraksi, bukan cuma bertemu gitu kan, tapi ada interaksi, ada komunikasi juga. Nah, ini melahirkan peranata sosial, atau kemarin apa istilahnya, lembaga sosial, institusional, social institutional. Gitu. Nah, proses ini karena berlangsung terus-menerus, mau tidak mau akan melalui proses perubahan. Ya. Perubahan sosial ini akan terjadi terus-menerus secara simultan. Terus bergerak ya dalam sistem-sistem sosial sampai cakupannya yang lebih luas. Nah, proses ini juga terjadi pasang surut gitu. Kadang proses ini terjadi cepat gitu kan. Kadang juga dia melambat. Ya. Nah, banyak hal yang mempengaruhi proses-proses ini. Gitu. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kalau dia hanya bertemu, tidak ada interaksi, ya, tidak ada komunikasi, yaitu bukan sebuah dinamika sosial. Gitu. Yang dimaksud dinamika sosial itu pasti terjadi interaksi sosial di sana, ada komunikasi juga. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proses sosial, proses tadi itu menciptakan sebuah kebudayaan. Nah, kita masuk ke kebudayaan dulu ya sebentar. Kebudayaan adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan aktivitasnya. Jadi perubahan-perubahan sosial yang tadi itu juga bagian dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari budaya secara jamak ya, dan budi
atau akal, atau hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Ada pendapat lain, kebudayaan adalah hasil akal budi manusia. Tapi sebetulnya bukan hanya hasil ya, tapi dia proses juga. Gitu. Nah, secara umum kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa, dan karsa. Nah, apa yang dimaksud dengan karya? Karya adalah sebuah budaya materi ya, budaya fisik yang diperlukan manusia untuk menguasai dan menundukkan alam sekitar, sehingga produk budaya materi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Artinya ini budaya materi memanfaatkan alam secara fisik, gitu, secara materi. Kemudian yang berikutnya adalah cipta. Cipta adalah budaya yang immaterial atau bukan budaya materi. Kalau tadi karya itu budaya sebuah proses materi ya. Nah, cipta ini bukan materi gitu. Dia berupa gagasan, kemudian wawasan, dan berbagai teori ya, yang bermanfaat bagi manusia. Ini gagasan-gagasan untuk kesejahteraan manusia, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya adalah rasa. Rasa di sini adalah menghasilkan kaidah-kaidah, kemudian nilai-nilai sosial, norma-norma hukum, aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur masalah kemasyarakatan. Ini ada kadang-kadang kita merasa rasa keadilan kita itu terusik. Gitu. Nah, yang dimaksud rasa itu, gitu. Ketika batin kita merasa terusik, baik itu rasa tidak suka maupun suka, itu karena ada kaidah-kaidah. Umpama rasa tidak suka gitu yang muncul, itu karena ada kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial atau norma-norma yang dilanggar gitu, sehingga kita merasa terusik rasa keadilan kita. Kemudian yang berikutnya, bagian dari kebudayaan adalah karsa. Karsa ini adalah sebuah kecerdasan dalam menggunakan karya, rasa, dan cipta tadi secara fungsional. Artinya karsa ini menempatkan karya, menempatkan rasa dan cipta pada posisi yang seharusnya, pada posisi yang semestinya, gitu. Sehingga bermanfaat bagi manusia secara lebih luas. Ada 3 wujud kebudayaan, yaitu gagasan. Ya. Ini gagasan ini berupa pikiran-pikiran, ide-ide. Ya. Kemudian aktivitas, ini tindakan manusia. Jadi aktivitas manusia itu sebagai wujud dari kebudayaan.
Kemudian artefak atau hasil karya. Jadi ada gagasan, ada tindakan, ada juga hasil. Nah, ini wujud dari kebudayaan. Ada kalau manusia itu hanya melahirkan tindakan tanpa didasari oleh gagasan atau ide-ide, ini seperti orang gila ya, atau orang mengalami gangguan jiwa gitu. Dia nggak mikir lagi gitu, tindakannya aja gagasan tanpa gagasan. Jadi yang kita lihat tindakannya. Maka kita lihat kalau orang gila itu jalan aja gitu kan, karena tindakan dia yang berupa jalan terus ini tidak didasari oleh gagasan. Maka semua hasil karyanya menjadi tidak berarti bagi dirinya. Jadi bisa kita sebut orang gila itu ya tidak berbudaya. Dan ada beberapa unsur kebudayaan yang universal. Setidaknya ada 7. Mungkin bisa lebih ya, tapi ini saya sajikan 7. Yang pertama, sistem teknologi. Teknologi ini pasti mempengaruhi kebudayaan. Gerak kebudayaan ini pasti dipengaruhi oleh sistem teknologi. Zaman dahulu ketika ditemukan teknologi bahan peledak ya, black powder gitu, maka berubah semua. Kebudayaan manusia berubah. Nah, bagaimana seseorang menaklukkan manusia yang lain itu juga berubah karena perubahan teknologi. Bagaimana orang bertahan dari serangan orang lain yang menggunakan black powder itu juga bagian dari perubahan. Yang berikutnya adalah sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian dulu ya, pada awalnya orang umpamanya yang hidup di tepi pantai atau di daerah laut ya, dia menangkap ikan itu untuk dikonsumsi sendiri. Pada awalnya begitu. Pada masa berburu ya orang berburu untuk dimakan. Budayanya adalah bagaimana cara mengawetkan hasil tangkapan itu sehingga bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi manusia sempat melakukan hal yang lain gitu selain dari menangkap aja gitu. Dia menangkap yang banyak, kemudian tangkapannya itu bisa diawetkan, dikonsumsi dalam waktu-waktu berikutnya. Nah, kemudian sistem mata pencarian ini berubah. Karena apa? Karena ada manusia lain di daerah lain gitu, berinteraksi, atau manusia lain. Ada sebagian manusia yang punya penghasilan yang banyak tentang satu komoditas ya. Umpamanya di laut tadi orang punya hasil tangkapan yang banyak berupa ikan. Di tempat yang lain orang punya hasil pertanian yang banyak gitu kan. Maka terjadi pertukaran di sini. Hasil pertanian dengan hasil laut, hasil perikanan.
Di sinilah muncul fungsi perdagangan. Itu adalah sistem mata pencarian. Ekonomi muncul, aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan. Prinsip-prinsip ekonomi, masih ingat kan ya? Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang banyak. Itu tadi tentang sistem mata pencarian, bagian dari unsur kebudayaan yang universal. Yang berikutnya adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini juga berkembang terus, mengalami perubahan terus-menerus. Ketika dulu kita bersosialisasi itu secara hangat ya, kita bisa bertemu langsung. Waktu saya kecil, pulang sekolah itu setelah makan siang, belajar sebentar, kemudian istirahat siang ya. Sore hari sekitar ba'da asar itu ya sudah berinteraksi sesama anak-anak gitu. Di sebuah tempat ya, lapangan olahraga umpamanya. Bisa jadi kita main bola atau main layangan. Nah, itu berinteraksi itu dengan sesama teman. Nah, sekarang bergeser kita. Gitu. Karena apa? Ada ada sistem yang bergerak, sistem kemasyarakatan kita yang bergerak. Bayangkan kalau orang yang kita hidup dalam sebuah apartemen umpamanya. Kadang-kadang kita nggak saling mengenal dengan tetangga. Nah, interaksi tadi nggak bisa lagi kita main bola. Ya, nggak bisa bermain sebebas anak-anak zaman dulu gitu ya. Apalagi sekarang ada dukungan teknologi ya, anak-anak lebih sering di rumah bermain game gitu, mengurangi aktivitas sosial kemasyarakatan. Yang berikutnya adalah budaya, bahasa. Ya, hasil dari atau unsur kebudayaan ini dipengaruhi oleh bahasa. Bahasa ini bisa memperluas interaksi, ya. Bisa juga membatasi. Gitu. Bahasa adalah sebuah kesepakatan bersama, ya, antara pemberi pesan dan penerima pesan. Bahasa tubuh umpamanya, ketika kita memberikan gerak tangan, ya, jari-jari kita terbuka semuanya. Oh, itu maksudnya 5. Gitu. Jadi sebelumnya ada kesepakatan antara yang memberi pesan, komunikator, ya, dengan penerima pesan, komunikan, ya, bahwa diwakili satu angka itu diwakili oleh satu jari. Jadi ketika 5 jari ini terbuka, maka yang dimaksud adalah 5. Gitu. Bahasa juga membatasi, gitu. Memperluas juga membatasi. Umpama saya belajar bahasa Rusia, gitu kan. Artinya saya memperluas wawasan saya. Saya ingin berkomunikasi dengan
orang Rusia. Saya ingin mengerti apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Rusia. Saya ingin memperluas. Tapi bahasa juga membatasi kemampuan kita berbahasa Jawa. Hanya menguasai bahasa Jawa, ya kita terbatas. Hanya bisa berkomunikasi dengan orang Jawa. Dengan yang lain tidak. Gitu ya. Ada lagi unsur kebudayaan yang lain adalah kesenian. Kesenian ini hasil dari proses budaya, sebagian dari proses budaya. Nah, menjadi salah ketika kesenian ini dianggap sebagai kebudayaan secara keseluruhan. Bukan, kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Yang berikutnya adalah sistem pengetahuan. Ini juga mempengaruhi tingkat kebudayaan kelompok masyarakat. Ya. Apalagi yang mempengaruhi kebudayaan secara universal, yaitu religiusitas. Akan berbeda masyarakat Hindu ya. Kalau di India itu ya, ada masyarakat Hindu, ada masyarakat Islam di sebuah wilayah gitu ya. Ada wilayah Hindu, ada wilayah Islam. Kalau kita masuk di kedua wilayah ini nuansanya akan berbeda, mempengaruhi ya. Baik, tadi kebudayaan, kita masuk lagi tadi ke proses-proses sosial dan dinamika sosial ya. Nah, ini adalah kontak sosial. Kontak sosial. Tadi unsur kebudayaan sudah kita pahami. Nah, kontak sosial ya, ini adalah interaksi. Ya, interaksi. Jadi tanpa respon, tanpa interaksi, itu bukan kontak sosial gitu. Hanya kontak fisik aja, Mama. Orang nggak sengaja kesenggol. Udah kesenggol, saling lihat-lihatan, udah jalan lagi. Nggak teraksi, nggak terjadi respon, umpamanya kesenggol, hai, gitu. Ada kabar apa? Atau maksudnya apa? Atau kamu menyakiti saya, gitu. Kamu mengagetkan saya. Nah, maka terjadi respon berikutnya. Nah, itu adalah kontak sosial gitu. Kalau umpamanya yang terjadi kita mau naik KRL umpama, berdesak-desakan. Kita kan ada kontak fisik di situ, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada respon. Itu bukan kontak sosial namanya. Itu hanya kontak fisik. Gitu. Nah, kontak sosial juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Bisa telepon, radio, surat, televisi, dan berbagai media yang lain ya. Kontak sosial ini bisa berlangsung dalam 5 bentuk. Yang pertama antara individu dengan individu yang lain. Ya.
terjadi kontak antara individu dengan individu yang lain. Nah, masing-masing ini akan saling mempelajari nih norma-norma dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, antara individu orang per orang dengan kelompok masyarakat. Ya. Jadi antara individu dengan kelompok. Juga sebaliknya antara kelompok dengan individu. Kalau begitu ya. Yang ketiga, ini antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Sebagai sebuah komunitas. Ada komunitas geng motor, ya, geng motor yang anarkis gitu ya, dengan RX King Motor Club, kelompok yang lain sama mereka menggunakan identitas berupa sepeda motor, tapi pasti berbeda. Nah, antara dua kelompok ini menjalin kontak ya. Kontak tadi itu harus ada tadi ya, harus kita ingat, harus ada interaksi, harus ada komunikasi, baru kita sebut terjadi kontak sosial. Kalau cuman mereka ketemu di jalan, yang satu lagi parkir gitu kan, yang lain cuman lewat, gitu. Nggak terjadi apa-apa, ya nggak ada kontak. Bahkan dalam satu komunitas, kadang-kadang mereka ketemu gitu kan, kopi darat ya, sepeda motornya dijejer-jejer di parkir. Secara fisik mereka ketemu, tapi nggak ada kontak sosial. Mereka ketemu nongkrong di satu tempat, ya sama-sama menggunakan HP mereka untuk komunikasi dengan orang lain yang bukan di situ tempatnya, maka tidak terjadi kontak sosial gitu. Kalaupun terjadi ya hanya minimalis. Yang keempat, ini adalah antara individu dengan masyarakat global. Kalau tadi individu dengan komunitas masyarakat. Kalau ini individu dengan masyarakat secara luas, secara umum, di dunia internasional. Karena sekarang memungkinkan itu, gitu. Menggunakan media sosial itu kita bergaul dengan masyarakat secara luas. Gitu. Kalau dulu sulit ya terjadi. Itu jadi antara individu dengan kelompok masyarakat lain aja gitu. Kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang ini memungkinkan kontak antara individu dengan masyarakat dunia. Gitu ya. Nah, yang kelima, ini antara individu dengan kelompok dengan masyarakat dunia juga. Dan kontak itu terjadi secara simultan. Simultan itu artinya terus menerus gitu, di antara mereka. Nah, itu tadi 5 bentuk kontak sosial yang dapat berlangsung. Ya. Berikutnya adalah komunikasi. Tadi ya, kontak sosial itu harus terjadi, komunikasi, interaksi ini harus terjadi. Nah, apa sih komunikasi itu? Nah, sosiologi itu menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses pemaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, terhadap sikap, terhadap perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, sikap, perilaku, dan
perasaan-perasaan gitu, sehingga orang memberikan reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap, perilaku yang tadi ya. Nah, reaksi itu juga pasti berdasarkan apa yang pernah dialami gitu. Jadi berdasarkan pengalaman. Artinya begini, ya kita mulai dari atas tadi ya. Komunikasi adalah sebuah proses memaknai. Gitu. Nah, umpama ini ada informasi, ada sikap orang lain, ada perilaku orang lain. Nah, bagaimana kita secara individu ini memaknai sikap orang itu? Kalau tidak ada pemaknaan dari diri kita, maka akan tidak terjadi komunikasi. Orang lain menyampaikan simbol-simbol, itu kan kita memaknai simbol-simbol itu. Kemudian kita meresponnya dengan bersikap. Begitu juga kita merespon sikap orang lain, perilaku orang lain, yang berupa pembicaraan, yang berupa gimmick, gerak-gerik gitu kan, atau sikap seseorang, perilaku seseorang, gitu kan. Dan perasaan-perasaan orang lain juga begitu. Umpama kita melihat seseorang yang sedang berkomunikasi dengan kita itu menampakkan wajah yang sedih gitu kan, maka kita meresponnya juga dengan rasa yang sedih juga gitu. Nah, dari mana kita punya rasa yang sedih? Ya, tentunya dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Begitu juga hal yang lain, umpama ada seseorang yang dengan ceria gitu kan, bersikap, berperilaku, berbicara dengan kita gitu ya, dengan rasa yang riang gembira, tentunya kita juga menanggapinya dengan riang gembira juga. Jadi komunikasi itu tadi ada respon. Responnya itu berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami. Nah, fenomena komunikasi ini dipengaruhi oleh media yang kita gunakan. Gitu ya. Kadang-kadang ya isi dari informasi itu ya media itu sendiri. Yang dimaksud gimana? Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, gambar ini ada bunga, ada kertas bertuliskan sorry. Saying with flower. Jadi sampaikanlah sesuatu yang spesial itu dengan bunga, gitu kan. Jadi sesuatu yang spesial ini adalah rasa rasa sayang, rasa cinta, rasa hormat, gitu kan, dengan bunga. Kalau tidak ada ini, umpamanya seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang dekat dengannya membawa bunga, apa respon perempuan itu? Wah, dia sedang menunjukkan rasa sayangnya, rasa cintanya, kan begitu dengan bunga. Ternyata ini kertas ini disembunyikan dulu, yang dimunculkan bunganya yang duluan.
Nah, si perempuan melihat ini, wah, dengan perasaan yang senang gitu ya. Tiba-tiba muncul tulisan ini, sorry. Kira-kira apa respon perempuan itu? Berubah nggak rasa senangnya? Pasti berubah. Sorry, hah? Ada apa ini? Jangan-jangan akan muncul satu yang mengecewakan, kan begitu. Beda kalau nggak ada ini, gitu ya, nggak ada kata-kata sorry tadi. Bunga ini kan simbol yang digunakan, gitu kan? Simbol untuk mengungkapkan rasa sayang, rasa suka, gitu. Ternyata bisa juga digunakan untuk menyampaikan rasa atau permohonan maaf, gitu. Nah, ini kan bagaimana kita memaknai sebetulnya. Kita menggunakan media, kemudian kita memaknai media itu. Apakah media yang kita gunakan ini akan direspon sama dengan yang kita maksud? Kalau responnya sesuai dengan yang kita maksud, ya berarti komunikasi itu berjalan baik. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, dia malah bereaksi sebaliknya, maka itu yang kita namakan terjadi miscommunication, kegagalan komunikasi, disebabkan oleh ini tadi, pemaknaan simbol-simbol yang berbeda, gitu kan. Jelas ya? Nah, ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi. Ada sumber informasi. Ini adalah seseorang atau sebuah institusi atau lembaga yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada kita atau kepada masyarakat luas. Jadi ini sumber informasinya. Kemudian ada saluran media. Institusi ini menggunakan apa sebagai media sosialisasinya tadi, gitu. Bisa berupa spanduk, banner, billboard, baliho dan sebagainya, gitu. Bisa juga melalui media-media televisi, media radio, atau banyak media lah ya, media sosial juga termasuk, gitu. Yang berikutnya yang harus selalu ada, ini adalah penerima informasinya. Percuma kalau kita menyampaikan pesan kalau orangnya lagi tidur, gitu kan. Umpama kita teriak-teriak di rumah kosong, gitu kan. Nah, itu perumpamaannya. Maka penerima pesan ini menjadi penting. Kadang-kadang kalau rumahnya kosong, nggak ada orang, ini dititipkan ke tetangganya, kan. Nah, itu ada sumber informasi, ada saluran medianya, ada yang menerima informasi itu. Ini 3 hal yang penting. Nah, hal lain yang penting dalam komunikasi, ini kadang-kadang menentukan juga ya. Bagaimana informasi itu dimaknai. Bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara memaknainya. Itu biasanya dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang melatar belakangi kedua belah pihak, baik pemberi pesan ataupun penyampai pesan.
Umpamanya ya, orang Jawa mengatakan sesuatu, katakanlah atos. Nah, dimaknai oleh orang Jawa yang lain, itu kan keras katanya kan artinya. Nah, kalau orang Sunda maknanya pasti berbeda gitu. Karena dia punya latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, maka pemaknaannya atas kata atos tadi itu berbeda pula. Artinya jadi sudah, bukan keras lagi. Nah, budaya tadi, latar belakang budaya, ini harus sesuai dengan konteksnya juga. Gitu. Maka budaya ikut mewarnai pemaknaan sebuah informasi. Nah, proses komunikasi juga memiliki dimensi yang sangat luas dalam pemaknaannya. Kenapa? Karena dilakukan oleh subjek-subjek yang beragam dan dengan konteks sosial serta konteks budaya yang beragam juga, yang majemuk juga. Nah, itu tadi adalah sebuah kontak sosial dan proses sosial, juga proses komunikasi ya. Itu yang kita bahas dalam pertemuan ini. Baik, saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian, juga permohonan maaf saya atas segala kekurangan-kekurangan ya. Baik, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.